Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penulis baca persiapan orang untuk mudik itu kok eh, berlebihan ya. Jadi persiapan mudik pakai apa? Siap barang-barang, siap apa? Mental, buka peta. Menurut penulis ya agak berlebihan juga ya. Cari pos untuk istirahat. Ya kadang memang bisa bikin siap-siap, tapi bisa jadi itu malah mengganggu konsentrasi ya. Nggak harus ya, kalau misalnya mudik itu kita cari tempat yang disediakan untuk orang mudik. Jadi pos-pos posko gitu kan nggak selalu ya. Kalau menurut penulis itu persiapan itu kalau mau perjalanan jauh, touring kayak mudik kayak itu lebih banyak di motor. Kalau motornya perawatannya rutin, sebenarnya nggak perlu melakukan persiapan khusus ya, nggak perlu langsung ke bengkel servis atau apa, nggak perlu. Mau ngapain ya Pak? Menurut penulis paling yang lebih penting itu ya olinya. Kalau olinya masih lama masa pakainya, misalnya olinya masih ganti 2000 km, terus olinya bisa awet hingga 5000 km, ya ngapain ganti oli? Sekarang juga motor injeksi, nggak perlu lah sering-sering buka throttle body macam-macam. Apalagi nanti kalau pas lagi rame gitu, mending nggak usah. Mungkin yang misalnya belum pernah bersihkan filter ya dibuka saja sendiri, karena kan ya sekarang ini filter mudah banget bersihkannya kan, tinggal dibersihkan sendiri. Kalau penulis sih pakai air sabun, kocok-kocok, terus habis itu dikocok pakai sabun, habis itu dibilas beberapa kali, terus dikeringkan pakai bantuan mesin cuci, pakai pengeringnya mesin cuci. Punya kompresor ya silahkan dikompresor, kalau punya multo ya silahkan pakai multo. Habis itu bilas lagi pakai air biar sabunnya hilang, terus keringkan lagi. Nggak perlu dijemur kalau nggak ada waktu, yang penting airnya banyak yang hilang, itu aja ya. Wes itu aja. Kalau misalnya nggak sempat ya dibuka, dilihat, kalau misalnya kotor, banyak banget kotorannya ya dihentak-hentakkan gitu aja, udah cukup. Yang lebih perlu diperhatikan juga adalah kenyamanan. Nah ini mungkin yang harusnya lebih diperhatikan. Kalau tahu jok motornya itu keras, ya anulah, dibawa ke tukang jok lah, busanya ditambah biar lebih empuk.
daripada dipakai servis berapa, kalau biasanya Honda itu bisa habis 200 ribuan, padahal belum tentu butuh. Kayak motor kayak NMAX ini pakai oli resmi juga malah nggak awet, malah lebih cepat lebih cepat butuh diganti 100 km baru ganti. Berarti kan 1 kali perjalanan kalau orang dari Jakarta ke Surabaya itu ya. Oli ya kalau menurut penulis ya ini pakai meseran super, enak banget ini, irit. Jadi entah kenapa konsumsi bensinnya lebih irit setelah pakai meseran super. Selain itu selain jok, suspensi juga. Kalau suspensi investasinya butuh lebih besar ya. Kalau motor yang Matic single suspension bisa beli ISS harga 300 ribuan gitu. Atau kalau merek lain lah, DBS yang ada tipenya itu juga ya cukup lumayan lah daripada suspensi standar ya. Penting ya suspensi itu kalau untuk perjalanan jauh. Kalau untuk Matic suspensinya masih standar, dipakai jalan jauh, bahaya ya. Karena ya mungkin kalau yang mereka tiap harinya nggak biasa lewat jam nggak gini, mungkin nggak tahu ya bahayanya suspensi standar. Tapi kalau sudah tiap hari tahu lah suspensi standar itu dipakai jalan gini nggak enak. Kecuali kayak ya depan ini Suzuki Spin, stabil motornya. Karena ya suspensinya walau kelihatan sama tapi ada gasnya di dalamnya, beda. Kalau yang suspensi aftermarket ya yang murah menurut penulis ya DBS itu agak bagusan ya ISS. Tapi yang sulit di ISS Indonesia itu biasanya pernya terlalu keras, harus jeli juga milihnya. Nggak harus beli yang jutaan kalau mau nyaman, itu yang penting pernya ukurannya pas. Dan ya jangan yang merek Jepang ya. Walau misalnya itu KYB Ultimate yang untuk NMAX itu katanya pernya lebih empuk. Kalau ya walau pernya lebih empuk, tapi kalau desainnya hambatan shock breakernya hambatan suspensinya itu masih sama kayak yang orisinil ya, sama aja lah, sama saja bohong ya. Sama-sama nggak stabil untuk perjalanan jauh, nggak recommended. Selain suspensi, yang penting juga itu getaran mesin. Jadi harusnya itu kita hilangkan lah hal-hal yang membuat kita terganggu di perjalanan. Suara mesin ya, kalau suara mesin sih ikhlas sih ya. Nah itu tergantung motor itu. Nah, ada motor yang memang aslinya suaranya berisik. Tapi kalau pakai oli mesin yang bagus biasanya jadi jauh lebih halus. Ya itulah, kalau mau mudik itu sebaiknya jangan pakai oli rekomendasi pabrikan. Meseran super jauh lebih baik. Meseran super yang 20W50 kalau mau yang cari awetnya. Meseran B40 kalau mau cari encernya. Ini konsumsi bahan bakar jadi lebih baik nih pakai meseran super.
Kalau untuk perjalanan jauh kayaknya ya jangan pakai Pertalite. Pertama itu ya wis terpaksa lah. Kalau bisa ya jangan bensin Pertamina ya. Terserah mau AKR, mau Shell, mau Total. Kalau bisa jangan bensin Pertamina karena ya walau tenaganya sip, pembakarannya kurang bagus. Oh ya, untuk getaran tadi ya pasanglah sesuatu untuk mengurangi getaran, baik untuk penumpang maupun pengendaranya. Kalau untuk pengendara jelas ya kasih ini bandul setang, jalu setang yang yang agak berat gitu ya. Terserah mau beli yang model gaya-gayaan, yang penting cari yang agak berat gitu loh, biar setangnya nggak terlalu getar. Karena ya setang getar itu bikin orang capek. Penulis pernah naik ya, udah beat penulis waktu belum dimodif itu, waduh, 10 km sudah terasa capek, 20 km sudah, apalagi 50 km, wah gak bayangkan, gak berani lah. Motor nggak layak sama sekali untuk touring. Tapi kan kadang orang punyanya itu ya, pengen mudik ekonomis kan pasti naik motor ya. Naik mobil iya kalau terminalnya dekat. Kalau jauh, wah wis habis banyak. Nah situ. Terus tekanan ban, nah itu penting. Biar korbankan sedikit lah kenyamanan itu. Pakai tekanan ban ya yang pas. Kalau misalnya di jalan sering ngebut ya ditambah 4 dari rekomendasi pabrik. Jadi misalnya rekomendasinya 25 PSI, kalau mau perjalanan jauh ya dikasih 29. Penulis ini sering pakai tekanan angin yang seringnya lebih besar dari rekomendasi pabrik, karena ya penulis sering kencang. Tapi kok bisa anteng, ya itu urusannya suspensi, itu beda lagi. Jadi kalau tekanan angin diperbesar, kalau suspensinya empuk ya empuk. Tekanan angin dikurangi, kalau suspensinya nggak empuk ya harus nggak empuk. Kalau pernya dibuat lebih empuk, kalau shock breakernya tetap shock breaker orisinil ya tetap nggak nyaman. Namanya suspensi kan kombinasi kerja dari per dan hambatannya. Terus apalagi kalau rem mestinya sudah tahu ya, dipakai sehari-hari remnya pakem atau enggak. Masa ya enggak dirawat sih? Menurut penulis malah jangan melakukan servis besar atau ganti minyak rem gitu. Takut ada apa-apa. Soalnya kan kadang ya namanya servis ya, nggak ada jaminan kalau misalnya banyak hal-hal yang dilakukan gitu loh. Bisa-bisa habis ganti minyak rem ternyata minyak remnya nggak kompatibel, gimana? Oh malah petaka malah. Misalnya bongkar-bongkar servis throttle body gitu segala macam, tapi ternyata malah misalnya kayak masalah yang terjadi di Yamaha itu, RPM-nya naik turun waktu di jalan, mesin sering mati sendiri gitu. Wah, repot kan, mengganggu sekali. Jadi melakukan servis gitu yang besar-besar ya jangan dilakukan justru kalau mau mudik atau perjalanan jauh. Motor sudah oke-oke saja, habis diservis jadi bermasalah nanti ya, karena ya servis sekarang ini motor sensitif ya. Nggak sekali dua kali ada cerita motor di carbon clean terus bermasalah. Ya apalagi kalau musim mudik itu, wah wis
karena saking banyaknya yang mau servis, kerjakan terburu-buru, hancur kabeh wis. Bautnya ada yang kurang, terus ya setelahnya nggak pas, ternyata ada yang kurang bersih, akhirnya terus pas lagi dipakai di perjalanan macet motornya, wah wis malah petaka sama sekali. Ya jadi persiapan motor itu ya yang ngerti sendiri lah. Kalau misalnya remnya sudah nggak pakem, ya dari jauh-jauh hari ya yang harus diganti. Usahakan jangan ganti itu mepet-mepet. Jadi biar tahu kalau ada apa-apa. Jangan waktu pas mau berangkat ganti rem. Kampas rem loh, ganti rem. Kadang kan kampas rem itu butuh di apa namanya, digerinda, karena misalnya kita kelupaan ganti kampas rem sehingga cakar remnya itu aus. Ya jangan sampai gitu lah. Misalnya pas ganti kampas rem langsung habis itu langsung lanjut ke perjalanan, ya bisa jadi kampas remnya ini nggak pas ya, malah jadi nggak pakem. Masa ya balik ke bengkel lagi, lah nggak jadi mudik. Jadi ya kayak gitu-gitulah. Jangan servis mepet-mepet. Jadi ada yang ngomong persiapan harus servis besar. Nah itu nggak disarankan ya. Mau ganti oli, ya kalau motornya biasanya awet, olinya ngapain ganti oli? Kan ukuran oli itu dari kilometer. Kalau olinya nggak kuat, dipakai perjalanan jauh sekali, jangan pakai oli itu lagi wes. Penulis pengalaman pernah pakai oli jelek ya. Nggak usah jauh-jauh, habis dipakai kira-kira 100 km perjalanan PP ke kantor ya, berarti kira-kira 3 harian 2,5 hari ya, itu sudah jelek. Ada itu, tapi oli bagus. Penulis pernah pakai, dulu ada oli bagus ya, sekarang wis nggak bagus lagi olinya ya, Castrol GTS ya, sekarang sudah nggak ada. Oh itu mantep itu. Tiap minggu pulang dibuat ke rumah orang tua, perjalanan kira-kira 120 km tiap minggu, 120 km searah, 2 arah ya 220 km. Dipakai sampai 6 bulan itu, padahal tiap minggunya PP 120 km. Seenak tuh, penulis ya nggak ribet, seenak halus. Jadi ya kalau oli ya ukurannya kilometer. Kalau misalnya olinya biasanya awet ya ngapain ganti oli. Jangan juga waktu mudik ini dibuat eksperimen coba-coba oli, wah wis pakai yang biasanya aja lah. Tapi kalau biasanya pakai oli rekomendasi ya perhitungan juga. Cobalah mulai dari sekarang sebelum waktunya mudik gitu, coba pakai oli Mesran Super gitu. Ya wis Mesran Super wis. Kalau menginginnya lebih mahal, Fastron Techno. Ya tentu kalau misalnya lampunya mati, depan mati, ya apa lampu belok mati ya perbaiki lah. Habis itu penulis setuju kalau soal yang persiapan fisik. Ya besok mau mudik sekarang ya malamnya jangan jagongan lah. Istirahat itu penting.
istirahat itu penting ya. Jangan sampai waktu perjalanan microslip, wah bisa nabrak itu kalau sampai microslip. Microslip tahu orang yang apa, ngantuk terus tiba-tiba selep langsung tidur waktu lagi pegang setir gini. Penulis beberapa kali itu, wah ngeri ya. Tapi ya untungnya yang parah itu waktu naik mobil, tiba-tiba apa, lewat pinggir jalan itu habis dikeruk kan banyak lumpur. Nah itu penulis sampai nabraki lumpur yang pinggir jalan itu, baru langsung bangun lagi, ngantuk ya. Ya istirahat itu penting ya. Tapi ya penting juga persiapan motornya. Kalau motornya itu bikin capek, mau istirahat sebaik apapun ya kalah lah. Kalau udah letih ya bisa ngantuk. Kalau malamnya apa, di hari sebelumnya tidurnya sampai 24 jam gitu. Aduh, ini belum bahas soal yang kalau di jalan ya. Wis bahas itu aja lah wis. Kalau selama perjalanan lain kali. Jadi ya persiapan kalau mau mudik itu, mau jalan jauh itu ya persiapan fisik benar ya. Kalau misalnya hobi minum-minum ya puasa lah. Apa? Kebiasaan beser, suka apa, kencing gitu ya, puasa dikit lah, minum apa di malam harinya, minum yang banyak gitu ya, banyak sekali gitu, asal jangan terlalu banyak. Terus ya nanti waktu paginya kan keluar semua airnya, habis itu kalau bisa jangan minum lagi wes, biar di tengah jalan ya beser. Tapi mungkin ada juga yang menyarankan makan dulu biar nggak sakit perut. Mungkin lebih cocok kalau dipakai model puasa gitu ya, makannya waktu subuh-subuh, minumnya subuh-subuh, apa, waktu sebelum subuh gitu. Jadi pagi-pagi harus dianggap puasa, nggak makan, nggak minum lagi. Kalau dianggap merusak tubuh ya lawang puasa itu banyak orang yang puasa nggak penyakitan ya, kecuali kalau memang ada penyakit ya. Tapi kalau penyakit ya jangan naik motor ya. Penyakit sampai nggak bisa puasa tuh ya kayaknya mending jangan mudik ya, naik motor. Kalau sudah kayak gitu ya terpaksa ya silakan lah makan minum. Sering berhenti di pom bensin untuk kencing ya silakan guys. Apalagi ya persiapan. Oh iya, untuk mencegah ngantuk, minum biasanya yang paling efektif. Minum air putih ya, jangan yang ada rasanya. Soalnya kalau yang ada rasanya malah bikin pengen minum lagi, karena ya biasanya makanan minuman yang kita beli di pinggir jalan itu entah kenapa nggak seenak kalau yang di rumah gitu kan, yang biasanya ya wes pokoknya sedia air minum lah, air putih. Kalau bawa anak-anak, biskuit yang anaknya suka, misalnya kalau apa, biar anaknya lapar, ngomongnya lapar pengen makan gitu, daripada berhenti beli makanan yang nggak jelas kadang kualitasnya, mending kasih biskuit aja kan. Apalagi ya baju untuk anak, baju persiapan kita, jas hujan untuk nutupi kita sama ya sekeluarga lah ya.
Ya wes lah itu dulu. Kayaknya yang penting ya jangan servis besar kalau mau mudik itu. Servis besar itu lakukan sebelumnya. Ya jangan sampai masalah yang terjadi waktu servis itu terjadi pada saat kita melakukan mudik gitu loh. Ya wes itu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.